Baik, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan yang masih keluar untuk segera masuk ke dalam ruangan prosesi, segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara pengukuhan Profesor Kehormatan Unisula Dr. Manahan MP Sintompul, SH.M. Hum sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jumat 28 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2023 segera dimulai. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama. Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Rombongan prosesi memasuki ruang upacara. Pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Rombongan prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ali Mustafa kepadanya. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan himne Unisula. Hadirin dimohon berdiri.
Silakan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Kami undang dengan hormat Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH. Kepadanya, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia, yang sangat saya hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Anwar Usman, SH.MH, beserta istri Ibu Hidayati. Yang mulia, yang saya hormati Profesor Dr. M. Guntur Hamzah, SH.MH, beserta istri. Yang mulia, yang saya hormati Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, SH.MH, keduanya Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mulia, yang saya sangat hormati Dr. Wahiduddin Adam, SH.MH, beserta istri, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mulia, yang saya hormati Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Fuh, SH.MH, beserta istri, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih. Yang saya sangat hormati Profesor Dr. Supandi, SH.MH, Hakim Agung Republik Indonesia. Yang saya sangat hormati Ketua Senat Unisula, Profesor Dr. Anis Masturhatun, SH.MH. Yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Hukum Unisula, Dr. Nanang Tarmati, SH.MH, beserta seluruh anggota Senat. Para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang hadir secara pribadi pada acara pengukuhan Profesor Manahan MP Sitempul, SH.MH. Yang saya sangat hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Unisula. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, Dr. Andre Sugiono, SH.MH. Wakil Rektor 3 Unisula, Dr. Muhammad Komarudin, SH.MH. Yang saya sangat cintai, seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Khususnya Dr. Asrul Sani, SH.MH. Matur suwun rawuhipun. Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang sudah dipilih, ya, tinggal nunggu pelantikan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
amat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, khususnya yang hadir di acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHMH. Hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan turunnya rahmat Allah bagi Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHMH beserta keluarga yang hari ini telah dikukuhkan sebentar lagi menjadi guru besar di Fakultas Hukum Unisula. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah ini, maka Allah akan menambah kenikmatan, akan menambah rezekinya, akan menambah kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama menyampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah Muhammad dan penuh kecintaan kepada Rasulullah untuk membangun Indonesia, khususnya membangun hukum dan keadilan di Republik Indonesia ini. Semoga dengan kita bersolawat pada Rasulullah, kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Unisula sebagai kampus yang menurut Wipometrik itu sebagai kampus yang memiliki ranking 401 di dunia. Kemudian nomor 27 di tingkat nasional, baik negeri maupun swasta. Kalau di PTS kita ranking 6 di tingkat nasional. Sesuai dengan amanat Permendikbud Ristekdikti nomor 38 tahun 2021 tentang penetapan profesor di perguruan tinggi. Setiap orang yang memiliki kompetensi luar biasa, yang memiliki prestasi luar biasa, maka dapat diangkat sebagai profesor oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dimandatkan kepada rektor perguruan tinggi yang memiliki syarat. Pertama, akreditasi institusinya adalah A atau unggul. Unisula akreditasinya unggul. Kemudian program Doktor S3-nya minimal juga terakreditasi A atau unggul. Dan program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula akreditasinya unggul. Kemudian harus memiliki kompetensi luar biasa atau prestasi luar biasa. Ini Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHMH telah memiliki kompetensi luar biasa dan memiliki prestasi yang luar biasa. Nanti akan disampaikan pidato pengukuhan guru besar yang akan menunjukkan prestasi yang luar biasa dan kompetensi yang luar biasa di bidang hukum, khususnya pada
negara dalam keadaan darurat. Profesor Manahan telah menghasilkan satu gagasan pemikiran baru selaku Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama-sama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai penanganan COVID dengan lebih komprehensif dan tetap berpedoman pada penegakan hukum dan keadilan. Kita perlu bangga bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SIMHUM telah mencontohkan bahwa hukum bukan hanya memberi rasa keadilan, namun juga mensejahterakan rakyat Indonesia serta mampu menyelamatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ketika bangsa Indonesia menghadapi COVID-19. Di bidang kompetensi eksplisit, Profesor Dr. Manahan SHMH sebagai syarat untuk menjadi guru besar adalah menulis di jurnal internasional terindeks Scopus. Profesor Manahan telah menulis kedaruratan negara di dalam jurnal Rusia Law terindeks Scopus dengan Q3 dengan impact faktor 1,8. Syarat untuk guru besar adalah menulis, mempublish di jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional Scopus dengan indeks SCR minimal atau impact faktor minimal 0,1. Kemudian karya ilmiah berupa buku-buku, kemudian jurnal dan jurnal internasional terindeks Scopus telah dinilai oleh 4 tim ahli yang diketuai oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula, Profesor Dr. Anis Masturhatun SHMH. Dengan Sekretaris Dekan Fakultas Hukum Unisula, Dr. Bambang Tribawono SHMH, dan anggota Profesor Dr. Sri Endah Wahyuningsih SHMH, dan Profesor Dr. Gunarto SHMH. Setelah dinilai memenuhi syarat sebagai guru besar, maka dimintakan pertimbangan penilaian kepada Senat Universitas. Sebanyak 56 anggota Senat Unisula setelah menyetujui penetapan atau pengangkatan guru besar Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHMH. Sehingga hari ini kita menjadi saksi Allah telah menurunkan rahmat kepada Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHMH menjadi guru besar di Unisula yang ke-52. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan memberikan rahmat, keberkahan, kesuksesan kepada Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHMH beserta keluarga. Tugas seorang guru besar adalah tugas yang mulia, seperti hampir sama dengan tugas-tugas sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu mewujudkan sebuah generasi yang terbaik melalui institusi Unisula ini yang bermanfaat
untuk kepentingan bangsa, yang bermanfaat untuk kepentingan umat manusia, yang bermanfaat untuk kepentingan keluarga, dan bermanfaat juga untuk peningkatan kualitas hidup individu yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tugas itu terimplementasikan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Sehingga setelah menjadi guru besar, dimintakan untuk mengajar di program S3. Karena Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHMH memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat luar biasa yang perlu diajarkan di mahasiswa program S3 yang ada di Fakultas Hukum Unisula. Juga diminta untuk menguji tugas akhir khususnya untuk disertasi. Ujian disertasi biasanya dilakukan oleh 7 guru besar. Kemudian adalah menjadi promotor atau co-promotor terhadap mahasiswa program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Unisula. Kemudian kegiatan akademik lainnya seperti kuliah umum kepada seluruh mahasiswa Unisula. Itu adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru besar dalam rangka membangun bangsa ini melalui dunia pendidikan, memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam rangka membentuk atau mewujudkan generasi yang terbaik, yang bermanfaat bagi bangsanya, yang bermanfaat bagi umat manusia, untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya tutup sambutan saya selaku Rektor Unisula, saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHMH, khususnya kepada Profesor Dr. Anwar Usman SHMH beserta Ibu selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh hakim Mahkamah Konstitusi atau yang akan dilantik hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Merupakan kebahagiaan bagi Unisula. Hampir sebagian besar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini bisa hadir di acara pengukuhan guru besar ini. Karena 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang akan menetapkan nanti Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Karena biasanya akhir dari pemilihan presiden adalah putusan di Mahkamah Konstitusi. Sebuah lembaga negara, Mahkamah Konstitusi yang sangat berwibawa, yang dinanti-nantikan keputusannya yang selama ini menghasilkan keputusan yang berdasarkan hukum dan keadilan untuk Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri atau para hakim yang hadir, khususnya Profesor Dr. Supandi yang hari ini hadir di acara pengukuhan. Saya datang ketika beliau dikukuhkan di Undip. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Semoga menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat utusan Allah sebagai ibadah untuk membangun Indonesia yang sejahtera dan dirahmati Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah suwun Bapak Rektor. Pengalungan Samir, penyerahan SK dan sertifikat Profesor Kehormatan oleh Rektor Unisula kepada Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHM disilakan untuk menempatkan diri dan kami undang dengan hormat Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH untuk berkenan mengalungkan Samir, menyerahkan SK dan sertifikat Profesor Kehormatan. Baik Bapak Ibu, yang pertama kali akan disampaikan yakni pengalungan Samir. Baik, mohon tepuk tangan yang meriah untuk pengalungan Samir Profesor Kehormatan. Dilanjutkan dengan penyerahan SK Profesor Kehormatan. Dan yang terakhir, sertifikat Profesor Kehormatan. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Profesor kita pada pagi hari ini. Dan kami persilakan Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH dan Profesor Dr. Manahan MP Sitompul untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sejenak kita saksikan video profil Profesor Dr. Manahan MP Sitompul SHMH. Selamat menyaksikan. Setelah melalui pendidikan Flight Service Officer di Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara Curug, Manahan bertugas di unit keselamatan penerbangan di Pelabuhan Udara Polinia Medan. Namun demikian, keinginan untuk terus belajar tidak berhenti sampai di situ. Manahan melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 1982. Sementara itu, karir hakimnya dimulai pada tahun 1986 di Pengadilan Negeri Kabanjahe, lalu berpindah-pindah ke beberapa wilayah di Sumatera Utara. Sambil menyelesaikan pendidikan S2, Manahan pun dipercaya untuk mengemban jabatan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2002. Pada tahun 2003, Manahan berpindah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Pontianak. Selanjutnya di tahun 2005, diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Pada tahun 2007, Manahan dipercaya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Cilacap. Di sela kesibukannya, Manahan terus meningkatkan kapasitas dirinya dengan berhasil menyelesaikan studi S3 Hukum Universitas Sumatera Utara di tahun 2009. Ketika Manahan aktif di Pengadilan Tinggi Medan tahun 2012, Manahan pun diminta untuk memberikan kuliah program S2 di Universitas Dharma Agung dan Universitas Pancabudi untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan. Pada tahun 2013, Manahan dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pangkal Pinang. Hingga pada tahun 2015, Manahan berhasil lulus seleksi sebagai Hakim Konstitusi, menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang purna tugas.
Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pria kelahiran Taruntung, Sumatera, suami dari Hartati C.N. Malo ini mendapatkan kehormatan menerima gelar tertinggi seorang pendidik sebagai guru besar hukum Universitas Islam Sultan Agung. Meriah Bapak Ibu. Orasi ilmiah Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung oleh Profesor Dr. Manahan MP Sintompul SHM Hum dengan judul Moratorium Nasional dalam Kedaruratan Negara, Penataan Instrumen Hukum yang Integratif Konstitusional pada Kondisi Darurat Nasional. Kami undang dengan hormat Profesor Dr. Manahan MP Sintompul SHM Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Haji Gunarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Unisula, yaitu Bapak Dr. Bambang Tribawono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang saya hormati para guru besar Unisula, yaitu Bapak Dr. Haji Gunarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Bapak Dr. Bambang Tribawono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Profesor Dr. Haja Sri Endah Wahyuningsi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Profesor Dr. Hajah Anis Masduroh Hatun, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Dr. Andri Winjaya Laksana, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Dr. Nanang Sri Darmadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Termasuk di sini Profesor Dr. Anwar Usman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Juga termasuk di sini senior rekan seperjuangan Profesor Dr. Supandi, Magister Humaniora. Sekarang beliau sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, yang juga di sini hadir, yaitu yang mulia para hakim konstitusi. Di sini Bapak Dr. Wahidudin Adam beserta Ibu. Kemudian di sini hadir
Yang Mulia Ibu Dr. Eni Nurbaningsih, kemudian di sini hadir Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik Foek Pancastaki, kemudian di sini Bapak Yang Mulia Profesor Dr. Guntur Hamzah, dan juga yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Hukum Unisula, segenap sivitas akademika Unisula, kemudian yang mulia Bapak-bapak Hakim Agung yang tidak berhadir tapi mereka mengikuti dari daring. Kemudian di sini terima kasih atas kehadirannya Bapak Haji Arsul Sani, Sarjana Hukum Magister Sosial sebagai Wakil Ketua MPR RI yang sudah dinyatakan menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Demikian juga di sini yang saya sangat hormati senior saya di bidang birokrasi di pengadilan, yaitu Ibu Dr. Siti Nurjana, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sekarang Ibu ini hadir sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Dan yang terakhir adalah Bapak Sekjen Badan Pengawas Pemilihan Umum yang Ketua Bawaslu kebetulan tidak bisa hadir. Dan terakhir yang saya hormati Ibu Nyonya Profesor Dr. Anwar Usman yang juga hadir beserta kita di sini. Kita tepuk tangan kepada Ibu itu, Ibu Ida, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Para hadirin seluruhnya dan undangan, demikian juga para peserta yang tidak bisa hadir di tempat ini tapi melalui online, termasuk mahasiswi saya yang saya wajibkan mengikuti acara ini dari Jakarta. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, rasa syukur yang mendalam saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa di hari yang maha mulia dan penuh berkah ini. Sebuah amanah baru, yaitu Profesor Kehormatan, telah saya terima. Perkenankan saya menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan Profesor sebagai pemikiran dan pengembangan pengkajian sepanjang perjalanan karier hidup saya sebagai hakim dan juga sebagai dosen, dengan judul Moratorium Nasional dalam Kedaruratan Negara, Penataan Instrumen Hukum yang Integratif Konstitusional pada Kondisi Darurat Nasional. Hadirin yang saya muliakan, sebagai pendahuluan, sebagai seorang akademisi di bidang hukum, kita tidak dapat mengabaikan proyeksi bahwa dunia kita akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi global yang melanda seluruh dunia telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem hukum dan keadilan. Amanat konstitusi telah jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlindungan hak konstitusional warga negara dan masyarakat Indonesia telah diuraikan secara rinci dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yakni hasil perubahan. Dalam situasi darurat nasional yang baru dialami, seperti pandemi, negara dituntut untuk bertindak cepat dan tepat guna menanggulangi krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Namun, seringkali upaya-upaya tersebut berpotensi menyentuh
hak-hak konstitusional warga negara, dan ini menimbulkan pertanyaan krusial tentang batas-batas kekuasaan pemerintah dalam kondisi darurat seperti ini. Dalam hukum administrasi negara dikenal istilah diskresi yang berasal kata diskresioner atau teori Fries-Hermansen yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Sudah menjadi kewajiban negara modern untuk menyelenggarakan welfare state. Artinya, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan umum dan mengusahakan terwujudnya kesejahteraan bagi warga negara yang tentu saja sekaligus memberikan perlindungan bagi warganya. Dalam negara kita, teori Fries-Hermansen sangat tepat bila dihubungkan dengan tugas pemerintah untuk merealisasikan tujuan negara sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Norma, saya ulangi, kehidupan bernegara yang sangat dinamis, yang harus menghadapi permasalahan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kesehatan, serta berbagai faktor lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat saja menyebabkan terjadinya krisis atau keadaan darurat atau disebut dengan extraordinary yang harus dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang bersifat darurat pula, seperti misalnya pandemi coronavirus disease atau COVID-19, dan situasi yang diakibatkannya adalah tidak terduga atau unpredictable. Hadirin yang saya muliakan, bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggapi hal tersebut? Sebagaimana diketahui, untuk menghadapi situasi global yang berdampak kepada kehidupan nasional, tindakan pemerintah untuk mengatasi dampak global dari gejolak pandemi COVID-19 telah dikeluarkan pertama sekali, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 untuk penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. 2. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Dalam menghadapi keadaan darurat akibat COVID-19, sebelum terbitnya undang-undang yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, pemerintah telah juga mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal darurat, yaitu menggelontorkan dana dari APBN yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Stimulus pertama, untuk memperkuat perekonomian domestik melalui percepatan belanja kebijakan padat karya dan stimulus belanja, yaitu berdasarkan Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang refocusing dan realokasi anggaran. Kedua, stimulus kedua untuk menjaga daya beli dan kemudahan ekspor impor sebesar 70 triliun untuk PPH di sektor industri dan pembebasan PPH berdasarkan Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang refocusing dan realokasi anggaran. Stimulus ketiga, tambahan belanja dan pembiayaan melalui perubahan APBN sebesar 405 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dan juga Perpres nomor 54 tahun 2020. Stimulus keempat, tambahan belanja dan pembiayaan melalui perubahan APBN menjadi 695 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2020. Melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, ditengarai ada 3 keleluasaan dalam bidang fiskal yang riskan dilanggar atau dilampaui oleh pemerintah, yaitu pertama, pemerintah memiliki kewenangan melampaui batas defisit anggaran di atas 3% PDB atau produk domestik bruto. Kedua, pemerintah memiliki kewenangan melakukan penyesuaian belanja wajib
yaitu mandatory spending, pergeseran anggaran organisasi, fungsi dan program, penggunaan anggaran yang belum tersedia, penggunaan sumber anggaran lain. 3. Adanya kelonggaran saat krisis beresiko dimanfaatkan pemerintah untuk memasukkan agenda yang tidak terkait dengan krisis tersebut. Secara singkat, memang ada 4 hal pokok yang menjadi tujuan dilaksanakan pemerintah untuk merancang yang namanya Perpu atau Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2020 tersebut, yaitu pertama adalah untuk menanggulangi COVID-19. Kedua adalah memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, stimulan ekonomi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan koperasi. 4, antisipasi terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan lanjutan dalam penanggulangan COVID-19 yang bertujuan untuk tetap mendukung kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, Kepres nomor 7 tahun 2020, Kepres nomor 9 tahun 2020, dan selanjutnya urutannya sampai dengan urutan yang terakhir, yaitu urutan nomor 17, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Hadirin yang saya muliakan, berbagai tindakan yang dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintah dan aparatur di bawahnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum dan menjelaskan cara pemerintah bekerja dalam situasi negara darurat. Seluruh kebijakan tersebut memerlukan dana yang besar dan membutuhkan langkah-langkah pengambilan kebijakan yang lebih luas dan segera, terutama pengadaan alat medis dan tenaga medis, pembangunan atau perbaikan fasilitas kesehatan, dukungan obat-obatan, penggalian sumber-sumber pembiayaan, relaksasi penerimaan negara, baik pajak maupun non-pajak, refocusing dan relokasi anggaran dalam APBN. Dengan demikian, Fries Hermansen merupakan konsekuensi dari negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini dikenal ada prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu masalah dengan alasan tidak ada atau belum ada aturannya. Sehingga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan, pejabat diberi kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan sendiri suatu aturan. Saya ulangi, menerapkan sendiri suatu aturan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Namun demikian, untuk menghindari penyimpangan, maka Fries Hermansen itu harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Serta diperlukan adanya sarana kontrol baik dari pihak judicial, baik dari pihak politik, maupun dari segi administratif. Hadirin yang saya muliakan, bagaimana Perpu COVID-19 ini diterbitkan. Keadaan darurat negara bisa menyebabkan instrumen-instrumen negara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hukum administrasi, keadaan darurat negara harus ditetapkan kepala pemerintahan, dan pemerintah wajib menggunakan kewenangan diskresi yang ada padanya dengan maksud melindungi kepentingan umum, melakukan tindakan pemerintahan yang perlu guna mencapai tujuan yang lebih besar dan diprioritaskan untuk melindungi kepentingan umum secara konstitusional. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang didasarkan pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Terkait dengan keadaan darurat kegentingan yang memaksa yang dimaksud dalam pasal 22 tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 138 garis miring PW Romawi 7 garis miring 2009 telah menetapkan 2 hal penting. Pertama, Mahkamah Konstitusi menilai Mahkamah dapat menguji Perpu terhadap Undang-Undang Dasar 95. Yang kedua adalah pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa penetapan Perpu memang sepenuhnya ada di tangan Presiden. Artinya, kegentingan yang dimaksud tergantung pada penilaian subjektif Presiden. Namun demikian tidak berarti secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden. Penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif.
yaitu adanya 3 syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Perpu diperlukan apabila pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Lebih jauh mengenai definisi Perpu, ada diatur dalam pasal 4, saya ulangi pasal 1 angka 4, yaitu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya juga diskresi ada diatur di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Hadirin yang saya muliakan, implikasi COVID-19 dalam sektor ekonomi telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Selain itu berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk melakukan tindakan antisipasi atau forward looking dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itulah Presiden telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian negara dan atau stabilitas sistem keuangan yang selalu disebut dengan Perpu COVID-19 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan telah ditetapkan menjadi undang-undang pada tanggal 18 Mei 2020 oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Sehingga Perpu Nomor 1 tahun 2020 tersebut telah dimuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tersebut. Ada beberapa kewenangan pemerintah yang lahir dari undang-undang atau Perpu Nomor 1 2020 tersebut antara lain. Pertama, Pasal 1 ayat 2 lampiran undang-undang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, pasal 2 ayat 1 lampiran undang-undang tersebut diberi kewenangan kepada pemerintah. Pertama, menetapkan batas defisit anggaran. Kedua, melakukan penyesuaian besaran belanja wajib atau mandatory spending. Ketiga, melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kemudian melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN. Dan selanjutnya, saya anggap dibacakan yang terakhir K, melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Hadirin yang saya muliakan, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN tahun 2020 telah berjalan. Dan pelaksanaannya adalah mempedomani Perpres Nomor 78 tahun 2019 tentang rincian APBN tahun 2020. Untuk itu, pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 telah memberikan kewenangan pula kepada pemerintah untuk mengubah postur APBN berdasarkan Perpres. Maka dikeluarkanlah Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur pada APBN tahun 2020 untuk melaksanakan pasal 12 ayat 2 undang-undang tersebut. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang Akuo, pemerintah juga telah melakukan tambahan belanja dan pembiayaan melalui perubahan APBN sebesar 405 triliun. Sebelumnya tidak terdapat dalam APBN 2020, yakni 75 triliun untuk bidang kesehatan, 110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau JPS, sebesar 70,1 triliun untuk perlindungan sektor industri dan 150 triliun untuk penanganan pembiayaan, penjaminan dan restrukturisasi industri dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
dalam mewujudkan pasal 2 ayat 1 lampiran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 sebagai alat atau tools, pemerintah telah mengeluarkan pula yaitu 10 jenis bantuan sosial yang realisasi anggarannya kurang lebih 268,5 triliun di tahun 2020. Realisasi perlindungan sosial atau social safety net terdiri dari yaitu 1 sampai dengan 10 dianggap dibacakan. Hadirin yang saya muliakan, angka realisasi ini meningkat 5,4% dari realisasi periode yang sama di tahun 2020 sebesar 254,6 triliun. Namun demikian, sejak Perpu nomor 1 tahun 2020 diterbitkan dan disahkan menjadi undang-undang, berdasarkan undang-undang tersebut, permohonan judicial review atas undang-undang Akwo telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam 9 nomor perkara atau permohonan, termasuk uji formil maupun uji material. Dapat disadari, tindakan cepat pemerintah dalam masa darurat bencana seharusnya segera dilakukan, tetapi seringkali adanya aturan yang rumit membuat kebijakan itu lambat dikeluarkan, sehingga menjadi dasar pemberian diskresi dan impunitas kepada pejabat pemerintah guna percepatan pengeluaran kebijakan serta memberikan perlindungan hukum atas kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Namun kadangkala kebijakan yang dikeluarkan tersebut disalahgunakan, seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Secara logika, dalam keadaan darurat seperti pandemi COVID-19, kebijakan pejabat pemerintah rawan untuk disalahgunakan. Dengan alasan Akwo, uji materi telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang dalam putusan nomor 37/PUU-Romawi 8 tahun 2020, permohonan pemohon telah dikabulkan dengan konstitusional bersyarat yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa bukan kerugian negara dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Akwo harus dimaknai bukan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hadirin yang saya muliakan, ide moratorium nasional. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan dan memperkuat konsep hukum moratorium nasional sebagai salah satu instrumen hukum yang relevan dalam menghadapi pandemi kondisi kedaruratan nasional lainnya. Moratorium diartikan dalam Black's Dictionary, yaitu saya terjemahkan, pada dasarnya moratorium adalah suatu penundaan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk tidak melaksanakan kewajiban utangnya. Undang-undang moratorium umumnya diterapkan pada saat terjadinya tekanan berat secara politik atau komersil, misalnya pada saat yang dialami oleh Jerman dan negara-negara lainnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan salah satu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kepailitan yang diajukan oleh debitor atau kreditor ke pengadilan niaga. Sejak tahun 1998 telah ada Undang-Undang nomor 4, saya ulangi, nomor 37 tahun 2004, yaitu hasil perubahan dari Perpu nomor 1 1998 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Hadirin yang saya muliakan, pada dasarnya hukum kepailitan dan PKPU termasuk dalam hukum publik dapat dilihat dari asas hukum di dalamnya, yaitu asas publisitas. Asas ini menunjukkan bahwa dari segi hukum acara yang terjadi pada saat pernyataan pailit adalah sitaan umum yang jatuh demi hukum atas semua harta debitor, sehingga sitaan individu yang diletakkan sebelumnya atas harta debitor dengan sendirinya terangkat demi hukum akibat adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Semua proses pemeriksaan maupun putusan harus dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan putusan atau penetapan diumumkan dalam berita negara serta surat kabar, dan putusannya bersifat erga omnes. Di dalam proses PKPU juga diberi ruang untuk mencapai kesepakatan bersama, di mana kepada debitor maupun para kreditor diberi kesempatan untuk mengatur tentang penundaan utang. Maksudnya adalah agar pada saat debitor belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, masih diberi waktu kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian yang kemudian disetujui oleh para kreditor, dan rencana perdamaian dihomologasi oleh pengadilan, maka debitor terhindar dari kepailitan. Salah satu badan usaha milik negara yang terkena imbas pandemi adalah
Garuda Indonesia. Dan ini saya tunjukkan adalah sebagai simbol satu perusahaan kita di Indonesia untuk mewakili perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Garuda telah masuk dalam proses legal bankruptcy dengan pintu PKPU. Maka jalur formal ini dapat dikombinasikan antara opsi penyelamatan pihak-pihak debitor dan para kreditor dengan program pemerintah yang dapat direalisasikan seperti penyertaan modal nasional, obligasi, refinancing, restrukturisasi kredit, pinjaman ekuitas yang dapat diajukan dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian diajukan kepada para kreditor berupa restrukturisasi, bahkan melakukan reorganisasi agar kemudian dia dapat dihomologasi pengadilan. Sehingga sebagai contoh, kita lihat sekarang Garuda Indonesia lambat laun sudah dapat terbang dan kita harapkan dapat terbang lebih tinggi lagi. Solusi penerapan reorganisasi dalam sistem PKPU adalah bahwa ketentuan jangka waktu 270 hari dalam pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 2004 hanyalah batas waktu untuk mencapai kesepakatan damai atau proses persetujuan dalam pelaksanaan rencana perdamaian. Sedangkan realisasinya tidak terbatas pada waktu yang ditentukan tersebut, bahkan bisa bertahun-tahun sesuai kesepakatan damai yang sudah dihomologasi pengadilan. Secara teknis Garuda telah bangkrut sebenarnya karena memiliki ekuitas negatif sebesar 40 triliun per September 2021 dari utang sebesar 139 triliun. Dengan perkataan lain, sebenarnya secara teknikal Garuda sudah mengalami kebangkrutan, tetapi secara legal belum. Hal ini dapat, saya ulangi, putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan atau menghomologasi perdamaian dalam permohonan PKPU yang sebelumnya telah disepakati oleh Garuda sebagai debitor dengan para kreditornya. Dari seluruh kreditor, mayoritas kreditor itu adalah lessor, telah menyetujui proposal perdamaian tersebut dan rencana bisnis Garuda ke depan. Hal ini karena Garuda dalam proposal dianggap mampu meyakinkan kreditor dengan menyusun penawaran yang menarik bagi para kreditornya, sehingga ada kepercayaan yang tinggi ditambah dengan harapan bahwa Garuda dapat menaikkan pendapatannya setelah COVID-19 dengan tren semakin menaik. Kehadiran negara atau pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Dalam konteks kedaruratan nasional atau pandemi, negara seharusnya lebih fokus kepada keselamatan masyarakat dan bukan dengan pendekatan keamanan negara. Ini karena dalam situasi darurat pandemi COVID-19, yang terancam adalah jiwa setiap warga negara Indonesia, sehingga keselamatan rakyat adalah yang utama, seperti Adagium Salus Populi Supreme Lex, yang menyebutkan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Program pemulihan ekonomi nasional adalah amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 9 Mei 2020 sebagai salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Namun penting untuk memahami bahwa hukum moratorium nasional haruslah dibangun di atas prinsip-prinsip konstitusional, menjamin perlindungan hak-hak individu, dan tetap transparan dan akuntabel. Saat kita menghadapi kondisi darurat, peran sistem hukum dalam menjamin keseimbangan antara otoritas pemerintah dan hak-hak konstitusional warga negara menjadi semakin krusial. Dalam pandemi kita menyaksikan pembatasan kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak, dan kegiatan ekonomi, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mencerminkan upaya untuk menekan penyebaran virus. Tetapi bagaimana kita dapat memastikan bahwa batasan-batasan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip konstitusional? Inilah mengapa peran para ahli hukum dalam menyusun pedoman dan memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip konstitusional menjadi sangat penting.
Para peneliti dan akademisi harus bekerja sama dengan pemerintah dan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif, etis, dan konstitusional untuk menjawab tantangan darurat nasional. Salah satu konsep hukum yang muncul dalam pemikiran di masa pandemi ini adalah moratorium nasional. Moratorium nasional merujuk pada penundaan atau penghentian sementara pelaksanaan atau penerapan hukum tertentu di tingkat nasional. Tujuan utama dari moratorium nasional adalah untuk memberi kelonggaran dan bantuan kepada rakyat dalam menghadapi situasi darurat atau kondisi yang luar biasa seperti pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, banyak negara telah menerapkan moratorium nasional untuk berbagai aspek, antara lain moratorium pemutusan hubungan kerja, moratorium pembayaran utang, moratorium pajak, moratorium penegakan hukum, dan lain sebagainya. Konsep hukum moratorium nasional di masa pandemi merupakan respon dari pemerintah untuk menghadapi situasi darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Moratorium ini bertujuan untuk melindungi dan membantu rakyat dalam menghadapi dampak negatif pandemi. Namun penggunaan moratorium haruslah bijaksana dan berimbang, memperhatikan keadilan dan kepentingan semua pihak. Moratorium ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal yang sangat penting selama masa pandemi, yaitu perlindungan kesehatan masyarakat, keadilan sosial, dukungan ekonomi, kesiapan, dan evaluasi. Hal yang penting juga kita harus pahami bersama bahwa moratorium publik juga memiliki beberapa batasan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, durasi yang tepat, kedua, konsultasi dan partisipasi, ketiga, kepatuhan dan penegakan hukum, keempat, transparansi dan pertanggungjawaban. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pandemi telah membawa tantangan besar bagi seluruh dunia. Melalui konsep hukum moratorium nasional, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari pandemi ini. Namun tetap diingat bahwa penerapan moratorium harus dilakukan dengan bijaksana dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Di akhir pidato ini, izinkan saya mengingatkan kita semua bahwa sebagai akademisi, tanggung jawab kita untuk terus mengembangkan dan memperkuat sistem hukum negara ini. Dalam kondisi darurat nasional, kita harus bersatu dan berkolaborasi untuk mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia. Maka sudah seyogianya kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam menghadapi masa-masa kritis seperti pandemi hingga berakhir menjadi endemi. Karena tidak menutup kemungkinan pandemi dalam bentuk lain bisa saja muncul di masa yang akan datang. Dari seluruh pemaparan di atas, saya merumuskan dua hal penting agar moratorium nasional dalam kedaruratan negara dapat terwujud dengan penataan instrumen hukum yang integratif konstitusional sebagai berikut. Pertama, memperbaiki Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga pengaturan di dalam Undang-Undang Akuo sudah mengakomodir peran pemerintah apabila negara berada dalam kondisi darurat nasional, atau pemerintah membentuk undang-undang moratorium tersendiri yang siap mengimplementasikan peranan pemerintah dan negara dalam menghadapi darurat nasional yang berdasarkan pada konstitusi. Ucapan terima kasih penganugerahan Profesor Kehormatan ini tentu atas dukungan dan kerjasama dari banyak pihak, baik keluarga, guru-guru besar saya, guru-guru di sekolah saya, kolega, serta sahabat. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih banyak saya kepada pertama sekali Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kedua pimpinan Senat Akademik Universitas Uninsula, tiga Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan juga Bapak Dekan Fakultas Hukum Uninsula, Bapak Dr. Tri Bawono, Sarjana Hukum Magister Hukum. Kemudian orang tua saya,
yang diwakili oleh kakak saya, Kapten Asnar Sitompul Mar, kemudian saudara-saudara saya yang hadir di sini, Saud Sitompul Sarjana Komunikasi, Insinyur Bernard Sitompul Sarjana Hukum, dan Insinyur Tohom Sitompul. Dan juga terutama kepada istri tercinta Tati CN Malau dan anak-anak saya di sini ada Juristama MBA, Lawina Sarjana Psikologi. Silakan berdiri nang, Lawina, beserta dengan menantu saya Charles Tambunan. Kemudian anak perempuan saya yang paling kecil, Junistira STMBA, dengan menantu saya Ratna Nasaret Huta-Julu beserta mati ya. Kemudian yang saya hormati juga di sini Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah memberi perhatian penuh. Oleh karena itu saya wajar mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Anwar Usman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan di sini juga yang mendukung saya dari komunitas saya Marga Sitompul, yaitu PRTS, yang pemimpinnya di sini Bapak Marsda Purnawirawan JF Sitompul, terima kasih. Dan juga Persatuan Warga Komunikasi Penerbangan Indonesia, di sini Bapak Henry WDTH sebagai ketuanya. The last but not least, I love you, my friend, yaitu seluruh alumni SMA Negeri 1 Medan tahun 72 yang dikomandoi atau dipimpin oleh ketuanya Bapak Kamarudin Zaman MBA. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih atas orasi ilmiahnya, Prof. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, acara pengukuhan Profesor Dr. Manahan MP Sintompul, SHM Hum sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung telah selesai. Kepada Profesor Dr. Manahan MP Sintompul beserta keluarga, dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Dan kami mengundang rombongan prosesi dan tamu kehormatan dimohon untuk berkenan memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama, dilanjutkan kembali ke ruang ramah tamah. Kami undang keluarga dari Profesor Dr. Manahan MP Sintompul, SHM Hum.
Ucapan selamat pertama kali disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman beserta Ibu Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Dilanjutkan dengan foto bersama, Ibu. Manahan MP Sitompul sebagai Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dan marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Dan kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Manahan MP Sitompul beserta keluarganya dan mengakhiri seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan untuk